Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue lagi ya. Sini gue bakal membicarakan tentang beberapa hal ya, atau memberitakan beberapa hal mengenai berita Chelsea beberapa hari terakhir ya. Dan di sini gue bakal kerangkum ya. Pertama berita tentang ada ya wawancara Xabi Alonso dengan Stand Sport Football ya. Di kalian juga bisa menontonnya di YouTube ya. Dan dari wawancara itu kalian bisa lihat beberapa hal yang ingin Xabi Alonso lakukan ke Chelsea, dan yang bisa bilang banyak hal-hal yang bagus ya, dimana ya itu yang kita butuhkan itu setelah performa Chelsea yang beberapa tahun terakhir sangat nggak konsisten ya. Tapi semoga di Xabi Alonso sekarang dengan beberapa hal yang ingin dia lakukan ya, semoga itu bisa terjadi ya. Dan ya, kita doakan saja ya. Dan ya, kalian juga bisa menonton secara lengkap ya wawancaranya di Stand Sport Football YouTube-nya ya. Dan ya semoga kalian juga menikmatinya ya. Oke guys. Berita selanjutnya, berita kurang bagus ya, karena ada dua pemain kita yang mengalami cedera, yaitu Giovanni Quenda dan juga pemain Belanda kita ya, berposisi striker MH, yang dimana mereka mengalami cedera saat melakukan uji coba Chelsea ya beberapa hari yang lalu dengan Bromley, yang dimana Chelsea menang dengan skor 3-0. Dan striker kita juga yang MK juga mencetak gol ya. Oke, uh, ya ini berita yang kurang menyenangkan ya, karena pertandingan yang dilakukan tertutup itu mengalami dua korban, yaitu Gwenda dan MK ya, dimana yang dimana musim belum mulai tapi sudah mengalami cedera. Tapi ya karena cedera ini pun ya karena cedera ini ya kedua pemain itu tidak bisa ikut tur pramusim ya ke Australia. Ya, tetapi kedua cedera pemain ini berbeda ya, yang dimana Enigma mengalami cedera hamstring ya, dan dimana kita tahu cedera hamstring itu butuh waktu lama ya, tidak bisa seminggu atau 2 minggu, bisa berbulan-bulan ya. Dan ya itu kurang bagus ya, tetapi semoga Enigma cepat sembuh ya. Uh, dan dia untuk cederanya Kuenda, saya belum dapat kabar ya, tapi menurut kabar yang ada bukan cedera yang serius, yang dimana dia bisa ya, yang dimana Kuenda dikabarkan bisa mengikuti pramusim Chelsea, tapi tidak bisa di pramusim di Australia ya. Kemungkinan mungkin di Indonesia mereka bisa. Dan ya, semoga udah pemainnya sembuh dan bisa fit sebelum musim dimulai ya. Oke guys, thank you. Di sini gue bakal update skuad Chelsea yang akan bermain di pramusim ya, terutama di pramusim ke Australia ya. Dan dimana daftar pemainnya sudah ada, dan gue bakal jelasin dari penjaga gawang sampai dengan penyerang ya. Yang pertama, Chelsea membawa Philip Jorgensen, Robin Sanchez, terus juga ada pemain muda Ted Curry, terus ada Ted Swarman Rowe. Itu ya di 4 kiper ya di bawah Chelsea, dan saya bilang tidak ada yang membuat kita tenang ya. Robin Sanchez ya kita tahu, tapi ya, semoga musim ini dia bisa konsisten ya, semoga ya. Terus Chelsea juga membawa beberapa pemain belakang ya. Yang pertama ada Josh Azepong, terus kedua ada Tosin, terus ada Aaron Aselmino, yang musim kemarin sedikit rumit ya. uh, ya kalian tahu lah, dia bermain bagus di Dortmund, tapi ingin dibeli Dortmund, tapi Chelsea nggak mau. Tapi kemudian dipinjamkan ke klub Chelsea yang di Prancis, tapi ternyata jarang main. Dan ya musim yang berat lah untuk Anselmino musim kemarin, dan semoga dia musim ini bisa mendapatkan tempatnya di Chelsea ya. Terus juga ada Levan Colwill, back terbaik kita, dan semoga tidak cedera ya. Terus juga ada Calvin Diakite, pemain muda. Terus ada
London Emelano, pemain muda dan bisa bilang pemain muda ya Chelsea yang paling mencuri perhatian ya di pramusim ini ya. Pemain ya, semoga pemain ini bisa bermain di Chelsea ya dan konsisten dan tidak cedera ya. Ini juga ada salah satu back kesayangan kita ya, yaitu ada Wesley Fofana, back yang sangat wow ya, lebih banyak cedera daripada mainnya ya. Dan dia semoga musim ini fit ya. Ya kalau masih belum fit ya lebih baik dijual oleh Chelsea ya, karena mendingan cari back yang bisa sering bermain ya daripada jarang ya. Terus juga ada ini juga ada pemain kita yang baru pulang dari Piala Dunia nih, yaitu ada Jared Hato. Oke, ini juga selanjutnya ada, nah ini pemain Italia kita, Marco Palestra, dan semoga bisa langsung nyetel ya. Oke, selanjutnya adalah Mamadou Sarr ya, pemain yang baru baik di Piala Dunia nih, dan semoga bisa menunjukkan kualitasnya ya. Terus juga terakhir ada Tayo, pemain muda juga. Oke, ya, itu untuk pemain belakang. Kita kemudian ke pemain tengah, dan ya pemain tengah yang Chelsea bawa tidak terlalu banyak ya. Yang pertama adalah dari Esugo yang musim kemarin hampir satu musim cedera ada. Dan ya semoga musim ini tidak cedera dulu ya. Karena saya bilang kita belum bisa lihat kualitas Darian Esugo ya. Dan ya semoga musim ini tidak cedera ya. Terus juga ada, nah ini juga seperti Wesley Fofana ya, sering cedera daripada mainnya ya, yaitu ada Romeo Lavia ya. Berdoakan saya semoga di pramusim ini tidak cedera dan bisa main di musim depan ya. Dan ya semoga juga tidak cedera dan bisa bermain di liga ya, saya harap sih. Terus juga ada pemain muda Madi Dikol Jazuli, terus juga ada Reggie Walsh, yang mana pemain muda yang paling menjanjikan ya, karena musim kemarin bukan musim kemarin sih, bilang 2 musim kemarin bermain ya di Chelsea di bawah pelatih kita sebelumnya yang asal Italia itu. Dan dia semoga musim ini dia bisa nyetel ya dan bisa masuk ke dalam susunan squad Chelsea musim ini ya, semoga ya. Terus juga ada pemain muda selanjutnya itu Reggie Watson ya. Oke, kemudian ini barisan depan ya. Dan nah ini yang kita tunggu-tunggu, Liam Delap dibawa oleh Xabi Alonso. Kita akan lihat gimana Liam Delap di tangan Xabi Alonso ya. Semoga, dan ya kita lihat saja Liam Delap gimana. Terus juga ada Jamie Gitton, pemain yang musim kemarin cedera ya dan tidak banyak menolong Chelsea walaupun sempat memberikan beberapa assist ya, tapi ya udah kita lihat saja. Terus juga ada pemain muda Ryan Kamufa McQueen, selanjutnya juga ada Omari Kelman ya, pemain muda juga. Dan selanjutnya juga ada Cole Palmer, pemain yang kita harapkan musim ini bisa meledak-ledak ya seperti di zaman Pochettino ya, dan semoga di Xabi Alonso bisa melakukannya. Terus juga ada Joao Pedro ya, striker yang terbaik Chelsea punya ya, yang semoga bisa menjadi striker yang berbahaya kembali ya musim ini. Terus juga ada pemain muda dari Kazakhstan ya, yaitu ada Dastan Setpayev ya. Semoga ya, gue pribadi nggak tahu ya apakah bisa masuk skuad musim ini, tapi ya semoga bisa. Kalau tidak bisa ya kita pinjamkan ke klub yang bisa memberikan dia jam bermain ya. Terus juga yang terakhir ya pasti Estevao William, pemain yang semoga semakin bagus dan jangan cedera lagi ya. Oke, guys, thank you. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang rumor atau transfer yang terjadi di Chelsea ya. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama Chelsea sedang memantau ya wonderkidnya Bosnia yang kemarin baru bermain di Piala Dunia dan bermain lumayan oke, yaitu ada Karim Alibegovic ya, pemain asal Bosnia dan Herzegovina. Ini ya bisa bilang pemain yang Alonso juga tahu ya, karena Alonso salah satu pemain yang menerbitkan dia ya di Bayer Leverkusen ya. Ya dia semoga bukan transfer yang ya kita tahu lah, bukan transfer yang
merugikan ya. Semoga ya kalau ini pun terjadi suatu nilai tambah untuk Chelsea ya, walaupun sudah banyak pemain sayap ya, tapi ya mungkin bisa lebih baik daripada Garnacho, tanpa tidak gitu kan ya, walaupun harganya lumayan ya, yaitu 34 juta euro ya sekitar gitu. Dan ya semoga bukan pemain zong ya. Nah, oke, selanjutnya Austin McPhee, yaitu adalah pelatih set piece ya, yang dimana pelatih set piece yang melatih musim kemarin untuk Aston Villa ya. Dan di Piala Dunia pun dia jadi salah satu staff dari Portugal ya, untuk jadi pelatih set piece. Dan ya jadi semoga ini salah satu nilai tambah ya, karena kita tahu Chelsea ya kita tahu lah kemarin Chelsea kurang baik di set piece ya, walaupun kita berapa kali nyetak gol, tapi untuk defense-nya set piece kita kurang ya. Dan ya semoga kalau dengan datangnya Austin McPhee kita bisa lebih baik di sektor set piece ya. Ya semoga kedatangan Austin McPhee berhasil menambah kekuatan kita di set piece ya. Oke, selanjutnya adalah rumor transfernya dari Trevor Chalobah ya, back yang asli Chelsea kita bilang ya, karena ini pemain yang dari akademi sampai senior pun bermain untuk Chelsea. Dan ya ini pemain ini sudah ditawar Como ya, klub asal Italia itu, sebesar 25 juta euro ditambah dengan bonus 5 juta euro ya, yang dimana telah Chelsea tolak karena Chelsea maunya sekitar 30 juta euro, yang dimana sangat sangat besar, tidak akan disetujui oleh Como ya. Dan ya kita bisa tahu lah bahwa Rafael Kalba back yang lumayan solid ya. Ya walaupun bukan back yang kita bisa bilang bisa memimpin pertahanan ya, tapi ini bukan back jelek juga, dan bisa menjadi suatu hal nilai tambah ya. Tapi untuk harga 30 juta euro untuk klub Italia ya sedikit berat ya. Tapi ya kita tidak tahu, mungkin saja berhasil ya, kita tunggu saja masa depannya Kalba ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan follow. Thank you guys.